Halo, selamat malam semuanya. Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah kembali ke kelompoknya. Melihat sosok Xiao Yan yang pada saat ini muncul, semua orang pada akhirnya segera menghela nafas lega. Han Sen juga pada saat ini segera berkata, pada akhirnya Yang Mulia benar-benar telah kembali. Mengapa Yang Mulia pergi dengan sangat lama dan mereka benar-benar merasa sangat khawatir? Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan telah menemui sebatang pohon dan mereka berbincang-bincang. Xiao Yan pada saat ini ingin bertanya kepada semua orang apakah istirahat mereka sudah selesai. Jika masa istirahat mereka sudah selesai, maka mereka pada saat ini harus segera kembali. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini, Han Sen maupun Bai Ling pada saat ini saling memandang. Mereka berpikir mungkinkah mereka salah mendengar saat Xiao Yan berkata bahwa dirinya berbincang-bincang dengan pohon. Namun keduanya pada saat ini tidak bertanya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut, Ji Ye pada saat ini segera mendekat ke arah Xiao Yan. Ji Ye menatap ke arah Xiao Yan sambil tersenyum sebelum akhirnya sosoknya segera mengulurkan tangannya. Pada saat ini ada belasan cincin penyimpanan di telapak tangan Ji Ye dan ini adalah harta rampasan perang. Ji Ye pada akhirnya segera berkata bahwa ini adalah harta rampasan perang dari kemenangan mereka. Setelah beberapa saat memeriksanya, keuntungannya pada saat ini cukup lumayan. Seharusnya cincin penyimpanan dari Lei Yang, Wang Yuan King dan yang lainnya memiliki sumber daya yang banyak. Tetapi karena sumber daya ini juga digunakan oleh mereka untuk kultivasi, maka jumlahnya tidak lagi banyak yang tersisa. Semua ini berjumlah total jutaan koin roh naga dan ada juga beberapa keterampilan bertarung serta beberapa material. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit dan sedikit cemberut. Xiao Yan lanjut berkata bahwa mereka tampaknya lebih miskin daripada apa yang Xiao Yan kira. Han Sen dan Bai Ling pun tersenyum pahit mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Bai Ling secara alami adalah Yang Mulia surga ketujuh dan dirinya mengetahui banyak mengenai hal tersebut. Bai Ling pada akhirnya segera menghela nafas dan berkata bahwa sumber daya di aliansi Dou-Xian ini tidak disediakan secara gratis. Proses kultivasi memerlukan koin roh naga dan meskipun kekuatan dari mereka sangat kuat, mereka juga membutuhkan sumber daya yang sangat banyak untuk terus meningkatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, menurut Bai Ling dengan jumlah seperti ini tampaknya hal tersebut benar-benar normal. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata ternyata hal ini memang seperti itu. Tetapi meskipun jumlah ini terlihat sedikit, masih ada skill bertarung yang seharusnya juga akan bisa menghasilkan banyak uang. Semua orang pada saat ini mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Ji Ye pada saat ini segera berkata seharusnya beberapa keterampilan bertarung ini bisa dijual dengan harga jutaan koin roh naga. Namun meskipun begitu, tidak semua keterampilan bertarung bisa dijual di aliansi Dou-Xian. Hal itu dikarenakan ada beberapa keterampilan bertarung yang memang bersumber dari aliansi Dou-Xian dan hal tersebut tidak boleh diperjualbelikan. Hanya beberapa keterampilan pribadi yang akan bisa menghasilkan uang jika mereka menjualnya di aliansi Dou-Xian. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya segera menoleh ke arah semua orang. Xiao Yan segera bertanya kepada semua orang bagaimana pada saat ini cara membagikan harta rampasan perang ini. Xiao Yan di dalam hatinya pada saat ini sejujurnya tidak terlalu memikirkan mengenai koin roh naga ini, tetapi bagi orang-orang ini koin roh naga ini benar-benar sangat berharga untuk proses kultivasi. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk tidak mengambil bagian dalam pembagian koin roh naga ini. Sementara itu pada saat ini semua orang terdiam mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiao Feng. Melihat semua orang yang tidak berani berbicara, Xiao Yan pada akhirnya kembali berkata apakah ada di antara mereka yang memiliki pendapat. Zhongbo pada akhirnya segera sedikit terbatuk sebelum akhirnya Zhongbo mulai segera berbicara kepada semua orang. Zhongbo pada saat ini menjelaskan bahwa Yang Mulia pada akhirnya telah maju untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Oleh karena itu menurut Zhongbo sangat masuk akal jika Yang Mulia harus mendapatkan bagian lebih banyak.
Semua orang juga pada saat ini mengangguk satu demi satu mendengar apa yang berusaha aja diusulkan oleh Zhongbo. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Xiao Yan lanjut berkata kepada semua orang bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak membutuhkan koin roh naga. Xiao Yan pada saat ini ingin koin roh naga ini dibagikan kepada mereka semua. Bahkan jika koin roh naga ini kurang maka Xiao Yan akan memberikan mereka koin roh naga lagi ketika mereka sampai di aliansi Dosian. Sumber daya ini pada saat ini akan diserahkan kepada semua sementara Xiao Yan tidak akan mengambilnya. Xiao Yan pada saat ini hanya membutuhkan beberapa barang yang mungkin berguna bagi Xiao Yan di masa depan. Setelah selesai berbicara kekuatan spiritual Xiao Yan pada akhirnya segera menyebar menuju ke cincin penyimpanan dan Xiao Yan mencari barang-barang berharga dari cincin tersebut. Setelah beberapa saat pencarian Xiao Yan pada akhirnya menemukan beberapa tulang dan inti monster yang cukup berharga. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini tidak tahu tingkatannya dan hal tersebut akan bisa diperbincangkan di masa depan. Xiao Yan pada akhirnya segera melambaikan tangannya sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa mereka semua bisa membagikannya sekarang. Semua orang pada akhirnya mengangguk mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya setelah proses pembagian ini selesai Xiao Yan dan yang lainnya memutuskan untuk segera pergi. Namun bersamaan dengan mereka yang pada saat ini baru akan pergi Zhongbo tiba-tiba sedikit terkejut dan mulai berbicara kepada Xiao Yan. Zhongbo menjelaskan bahwa Zhongbo baru saja mendapatkan kabar dari mata-mata kelompok bayangan milik Zhongbo. Sosok tersebut menjelaskan bahwa ada belasan mayat di arah mereka akan pulang. Xiao Yan pun sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhongbo. Sementara itu Zhongbo kembali menjelaskan bahwa mayat-mayat ini tampaknya adalah beberapa anggota dari aliansi Dosian yang berhasil melarikan diri. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dan Xiao Yan tidak menyangka ternyata ada beberapa orang yang berhasil melarikan diri. Si anjing juga pada saat ini menggelengkan kepalanya seolah-olah memberitahu bahwa hal tersebut tidak dilakukan olehnya. Xiao Yan juga mengerti apa yang dimaksud oleh si anjing dan Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung. Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiao Yan segera memerintahkan semua orang untuk bergegas ke tempat lokasi kejadian perkara. Begitu sampai semua orang pada saat ini segera menatap ke arah beberapa mayat yang telah terpotong-potong. Xiao Yan juga memperhatikan dengan cermat mayat-mayat dari tentara surgawi yang pada saat ini berserakan. Cara dari mayat-mayat ini dibantai bukanlah suatu yang dilakukan oleh binatang buas. Zhongbo juga pada saat ini menyipitkan matanya dan menganalisa penyebab kematian dari mayat-mayat ini. Zhongbo pada akhirnya segera berkata bahwa ini semua disebabkan oleh senjata. Sepertinya ada orang lain di sini selain dari kelompok yang mulia Xiao Feng. Selain itu sepertinya dari jejak senjata ini orang yang melakukan hal ini juga dipenuhi dengan kebencian. Bailing pada saat ini juga sedikit mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa mereka pada saat sebelumnya sama sekali tidak merasakan adanya aura pertempuran. Dengan begitu maka hal tersebut berarti orang-orang ini benar-benar telah dibantai bahkan tanpa sempat melawan. Mereka benar-benar dihabisi oleh serangan yang sangat dahsyat dan orang yang membantai mereka tentu saja memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sementara itu sosok Xiao Yan pada saat ini sedikit berjongkok dan masih memeriksa mayat-mayat ini dengan cermat. Xiao Yan pada saat ini bisa melihat adanya udara hitam yang terjerat pada daging yang telah tercincang. Ada kilatan di mata Xiao Yan setelah Xiao Yan melihat udara hitam tersebut. Xiao Yan pada saat ini berpikir mungkinkah ini semua dilakukan oleh Xiao Yueli. Rupanya pada saat sebelumnya ketika Xiao Yueli dan Raja Tianzang pergi dari tempat ini keduanya merasakan ada aura yang mendekat ke tempat mereka sebelumnya menghilang. Mereka pada akhirnya memutuskan untuk kembali dan mereka menemui beberapa orang dari aliansi Dosian. Xiao Yueli yang dipenuhi dengan amarah juga pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi segera membantai mereka semua. Setelah itu barulah pada akhirnya Xiao Yueli dan Raja Tianzang segera kembali bergegas pergi.
Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tentu saja tidak mengetahui apa yang sebelumnya dilakukan oleh Xiao Yueli dan Raja Tianzang, namun Xiao Yan pada saat ini memiliki kecurigaan dan bertanya-tanya mungkinkah alam bawah pada saat ini ada di dekat sini. Memikirkan hal ini Xiao Yan pun seketika menoleh ke arah Zhongbo. Xiao Yan bertanya kepada Zhongbo, bukankah Zhongbo pada saat sebelumnya mengatakan dunia bawah ada di kehampaan utara? Zhongbo pun menganggukkan kepalanya, tetapi pada saat ini ada ekspresi rumit di wajah Zhongbo. Zhongbo berpikir bahkan aliansi Dosian yang merupakan kekuatan yang sangat kuat tidak bisa menemukan dunia bawah. Dunia bawah ini benar-benar tidak mengizinkan orang asing dapat dengan mudah memasuki dunia bawah. Tetapi meskipun begitu hanya ada satu cara untuk memasuki dunia bawah bagi orang-orang awam. Mereka dapat memasuki dunia bawah tetapi mereka benar-benar harus mati terlebih dahulu dan menjalani reinkarnasi. Memikirkan hal ini Zhongbo pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya mulai menjawab pertanyaan dari Xiao Yan. Zhongbo berkata bahwa legenda memang mengatakan seperti itu, tetapi tidak ada di antara mereka yang bisa menemukan keberadaan dari dunia bawah. Hanya orang-orang kuat di sekitar pemimpin aliansi Dosian yang bisa pergi ke dunia bawah. Terlebih lagi kehampaan utara ini sangat besar dan akan sangat sulit untuk menemukan tempat dan portal pintu masuk ke dunia bawah. Sangat mustahil bagi mereka untuk bisa masuk ke dunia bawah terkecuali mereka mati dan menjalani reinkarnasi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya. Sejujurnya Xiao Yan pada saat ini tidak bertujuan untuk pergi ke dunia bawah. Xiao Yan pada saat ini hanya ingin memastikan mungkin Xiao Yueli pada saat ini berada di sini dan membantu Xiao Yan menghabisi orang-orang ini. Setelah mendengar konfirmasi dari Zhongbo ini Xiao Yan pada akhirnya sedikit yakin bahwa ini benar-benar dilakukan oleh Xiao Yueli. Setelah itu Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini segera memerintahkan semua orang untuk menghancurkan mayat-mayat ini. Mendengar hal tersebut Zhongbo dan yang lainnya pada saat ini masih mengerutkan kening. Mereka merasa bingung untuk berapa saat. Xiao Yan pada saat ini tampaknya tidak peduli dengan orang yang membantai para prajurit surgawi. Seolah-olah Xiao Yan pada saat ini sudah tahu siapa yang melakukannya dan Xiao Yan benar-benar tampak terlihat tenang. Zhongbo pada akhirnya segera berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Yan bahwa yang mulia harus benar-benar waspada. Karena ada orang lain di sini maka mereka pada saat ini harus ekstra berhati-hati. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum pahit dan Xiao Yan hanya bisa menghela nafas. Xiao Yan pada saat ini tidak tahu apakah hal ini berarti buruk atau baik bagi kelompok Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar bingung apakah Xiao Yan harus menjelaskan mengenai hal ini kepada mereka atau tidak. Xiao Yan pun sedikit merenung sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengambil keputusan. Xiao Yan berkata bahwa mereka pada saat ini tidak perlu terlalu khawatir dan mereka bisa bergegas pergi. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar acuh tak acuh Zhongbo pada akhirnya benar-benar segera bertanya kepada Xiao Yan dengan penuh rasa ingin tahu. Zhongbo bertanya kepada Xiao Yan apakah yang mulia Xiao Feng pada saat ini tahu siapa yang membunuh mereka. Xiao Yan pada akhirnya mau tidak mau segera menjelaskan mengenai hal tersebut. Tetapi Xiao Yan tidak menjelaskan secara rinci mengenai hal ini. Xiao Yan segera berkata kepada semua orang bahwa Xiao Yan mengetahuinya tetapi Xiao Yan masih belum meyakininya 100%. Singkatnya orang-orang yang pada saat ini dikhawatirkan oleh Zhongbo dan yang lainnya bukanlah permasalahan bagi kelompok Xiao Feng. Mendengar hal tersebut pada akhirnya baik Zhongbo dan yang lainnya pada saat ini merasa lega. Namun mereka pada saat ini tentu saja bertanya-tanya di dalam mati siapakah sosok yang telah melakukan hal tersebut. Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini tidak ingin bertanya terlalu banyak kepada Xiao Yan. Mereka hanya harus menuruti apa yang dikatakan oleh Xiao Yan dan pada saat ini semua orang hanya bisa terdiam. Pada akhirnya setelah menghabisi banyak mayat yang berserakan kelompok Xiao Yan pun segera kembali bergegas untuk pulang. Setelah beberapa waktu pada akhirnya kelompok Xiao Yan telah sampai di tempat teleportasi ketika mereka masuk.
Semua orang pada saat ini hanya tinggal memasuki bahtera, tetapi Xiao Yan pada saat ini masih belum memerintahkan mereka untuk pergi. Xiao Yan pada saat ini berbalik menatap ke arah anjing yang mengikuti Xiao Yan. Si anjing pun memiliki tatapan melankolis ketika menatap ke arah Xiao Yan dan dirinya menyadari bahwa ini adalah waktu perpisahan. Xiao Yan pada saat ini juga berjongkok dan mengusap-usap kepala dari si anjing sambil tersenyum. Xiao Yan berkata kepada si anjing bahwa Xiao Yan akan sering datang ke sini lagi. Selain itu, nama yang dimiliki oleh si anjing sangat buruk. Xiao Yan tidak suka dengan nama si anjing yang dipanggil dengan sebutan anjing neraka. Oleh karena itu mulai detik ini dan seterusnya Xiao Yan akan menyebutnya dengan sebutan Wang Kai. Nama ini adalah satu-satunya yang berada di 3000 alam karena si anjing benar-benar anjing terbaik di seluruh 3000 alam. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, si anjing memiliki ekspresi jijik karena nama Wang Kai ini benar-benar kuno. Tetapi ketika mendengar Xiao Yan yang mengatakan bahwa si anjing adalah anjing nomor 1 di 3000 alam, si anjing pun merasa sangat senang dan pada saat ini sosoknya terlihat sangat bahagia. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali berkata karena si anjing sangat menyukai jiwa. Xiao Yan pada saat ini memiliki banyak jiwa untuk dikonsumsi oleh si anjing. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pun segera mengeluarkan banyak botol giok yang berisi tubuh spiritual. Tubuh-tubuh ini adalah tubuh spiritual dan jiwa-jiwa yang telah dikumpulkan oleh Xiao Yan selama pertempuran. Xiao Yan pun segera memberikannya kepada si anjing dan si anjing pada saat ini benar-benar terlihat sangat senang. Xiao Yan pada akhirnya segera mengucapkan perpisahan kepada si anjing. Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini segera menaiki bahtera dan segera meninggalkan dunia ini. Selama perjalanan pulang ini Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan tidak bisa membuang-buang waktu dan Xiao Yan harus terus berlatih. Xiao Yan pada akhirnya kembali memasuki pagoda pemurnian dan pada saat ini Xiao Yan telah sampai di lantai ke-7. Xiao Yan pada saat ini sangat tertarik dengan ingatan dari Yang Mulia. Terlebih lagi Xiao Yan juga benar-benar sangat tertarik dengan hadiah setelah menyelesaikan misi tersebut. Saat ini Xiao Yan kekurangan 1000 bintang dan jika Xiao Yan berhasil menghabisi misi tersebut, Xiao Yan tentu saja akan benar-benar bisa menerobos ke tingkat Dogat bintang 2. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berada di lantai ke-7 pagoda pemurnian, sosok Zhan Lao juga seketika muncul. Sebelum Xiao Yan memasuki ingatan, Zhan Lao pada saat ini segera kembali mengingatkan Xiao Yan mengenai apa yang sebelumnya Xiao Yan lakukan. Zhan Lao berkata bahwa 3 peluang Xiao Yan telah habis. Jika Xiao Yan masuk dan mati di dalam maka Xiao Yan akan kehilangan kekuatannya setelah keluar. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini harus berpikir jernih sebelum memasuki memori. Xiao Yan pun tersenyum pahit mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Zhan Lao. Tetapi Xiao Yan juga pada saat ini memiliki kepercayaan diri dengan teknik pedang yang Xiao Yan miliki. Xiao Yan telah banyak berlatih bersama dengan Zhongbo mengenai teknik pedang yang Xiao Yan ingin kuasai. Selain itu Xiao Yan juga telah mempraktikkan ilmu pedang ini ketika berhadapan dengan banyak monster iblis. Waktu dari pelatihan pedang Xiao Yan ini juga sangat panjang dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar yakin. Namun Xiao Yan pada saat ini juga tidak ingin terburu-buru memasuki memori dari Yang Mulia. Xiao Yan tahu bahwa di dalam ingatan ini ada seorang wanita yang bernama Kong Lan yang harus diselamatkan. Namun ada juga seorang pria yang berdiri di samping Kong Lan yang bernama King De. Xiao Yan merasakan ada doki di pedang dari King De dan Xiao Yan pada saat ini masih sangat bingung. Tampaknya doki inilah yang pada akhirnya mampu membuat kecepatan dari King De benar-benar meningkat dengan sangat cepat. Xiao Yan pada saat ini masih merenungkan mengenai strategi untuk bisa mengalahkan King De. Xiao Yan juga menyadari bahwa di dalam ingatan tubuh dari Yang Mulia juga sangat mumpuni. Terlihat bahwa meski dirinya tidak memiliki doki tetapi Yang Mulia memiliki kekuatan fisik yang kuat. Xiao Yan juga pada saat ini memikirkan spekulasi mengenai apa yang terjadi di dalam memori. Xiao Yan berpikir bahwa sepertinya di zaman batu ini kekuatan doki belum banyak ditemukan.
jika King De benar-benar memiliki Doqi maka bukan hal yang mustahil Yang Mulia juga akan bisa memiliki kekuatan Doqi. Xiao Yan pada akhirnya memantapkan diri dan pada saat ini menghela nafas. Xiao Yan lanjut berkata kepada Zhan Lao bahwa Xiao Yan pada saat ini harus mengambil semua resikonya. Xiao Yan harus tetap berjuang dan harus tetap bertarung untuk bisa mendapatkan hadiah dari Yang Mulia. Setelah selesai berbicara mata Xiao Yan pun pada saat ini seketika terpejam dan ketika Xiao Yan kembali membuka matanya Xiao Yan pada saat ini kembali ke sumur tempat semula Xiao Yan berasal. Pertama-tama Xiao Yan pada saat ini mencari beberapa barang di sekitarnya yang diperlukan oleh Xiao Yan. Setelah memastikan bahwa semuanya telah lengkap Xiao Yan pada saat ini segera naik dari sumur. Namun pada saat ini Xiao Yan tidak memutuskan untuk langsung memasuki istana dan Xiao Yan segera bergegas ke arah hutan yang berada di samping. Setelah memasuki hutan Xiao Yan pada saat ini membuat api dan Xiao Yan segera mengeluarkan cairan berwarna ungu. Cairan ini digodok di air dan setelah beberapa saat cairan tersebut pun segera dioleskan ke pedang dan belati Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini mengoleskan racun dan Xiao Yan sedikit tersenyum setelah melakukan hal tersebut. Xiao Yan berpikir meskipun Xiao Yan tidak bisa mengalahkannya dengan Doqi tetapi Xiao Yan bisa meracuninya. Setelah selesai melakukan proses peracunan pedang dan belati ini Xiao Yan pada saat ini ingin mengetahui lebih detail mengenai tubuh dari Yang Mulia. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera merasakan di kedalaman tubuh dari sosok Yang Mulia. Xiao Yan terus-menerus merenung dan tenggelam dalam pemikirannya. Xiao Yan merasakan bahwa pada saat ini memang tidak ada Doqi di dalam tubuh Yang Mulia. Namun setelah beberapa saat pada saat ini Xiao Yan sedikit terkejut setelah merasakan adanya Doqi yang sangat tipis. Alis Xiao Yan pun menegang dan Xiao Yan pada saat ini segera kembali memfokuskan pemikirannya. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan adanya aliran energi yang perlahan-lahan mengelilingi tubuh Yang Mulia. Xiao Yan pada akhirnya merasa sedikit senang karena ini adalah energi yang akan membentuk menjadi Doqi. Xiao Yan pun terus memfokuskan pemikirannya dan setelah beberapa saat aliran energi pun perlahan-lahan menghilang. Xiao Yan juga pada saat ini segera membuka matanya dan menghembuskan udara putih dari mulutnya. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas karena jumlah Doqi yang telah dihasilkan di dalam tubuh Yang Mulia ini sangat tipis. Tetapi meskipun begitu dengan adanya Doqi sepertinya Xiao Yan juga akan bisa berhadapan dengan sosok dari King De. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Xiao Yan menghabiskan waktu setengah hari dalam proses pengumpulan Doqi dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa lemah. Setelah Xiao Yan sedikit beristirahat Xiao Yan pada akhirnya kembali ke dalam kondisi puncaknya dan Xiao Yan memutuskan untuk segera masuk ke dalam istana. Xiao Yan pada saat ini masuk melalui jalur lain dan Xiao Yan pada saat ini segera sampai menuju ke arah jendela yang masih terbuka. Xiao Yan pada saat ini melompat langsung ke loteng dan Xiao Yan pada saat ini masih melihat King De yang duduk bersila. Tidak jauh dari King De juga pada saat ini ada sosok Kong Lan yang masih terikat di rak buku. Xiao Yan pada saat ini melihat kemiripan antara Kong Lan dan Yun Yun dan Xiao Yan pada saat ini segera menekan perasaannya. Xiao Yan pun bergegas masuk dan pada saat ini Xiao Yan tidak ingin banyak basa-basi lagi. Xiao Yan membiarkan King De berbicara sendiri dan setelah semua pembahasan ini selesai King De pada saat ini segera bergegas melesat menyerang ke arah Xiao Yan. Kecepatan dari King De masih secepat sebelumnya dan Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening. Pada akhirnya sosok King De pada saat ini telah sampai di hadapan Xiao Yan seperti adegan sebelumnya. Namun begitu King De melesatkan pedangnya Xiao Yan pada saat ini dengan cepat segera menghunuskan pedangnya dan menangkis pedang milik King De. Suara dentang benturan kedua logam pada saat ini segera terjadi dan tubuh King De juga seketika terdorong mundur. King De pada saat ini benar-benar terkejut setelah merasakan perlawanan dari Xiao Yan. King De pun tersenyum ke arah Xiao Yan dan berkata ternyata reputasi dari Gu Zhongsheng ini benar-benar sangat bagus. King De benar-benar tidak menyangka bahwa Gu Zhongsheng benar-benar akan bisa menahan serangan lesatan pedang King De yang sangat cepat.
Ini adalah pertama kalinya ada seseorang yang bisa menahan lesatan serangan dari King De. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan Xiao Yan merasakan emosi di dalam hatinya. Xiao Yan pada saat ini berniat membalas apa yang dilakukan oleh King De sebelumnya. Xiao Yan pada akhirnya segera memfokuskan diri di dalam pertempuran dan benturan di antara kedua belah pihak pada saat ini kembali terjadi beberapa putaran singkat pada saat ini benar-benar dalam kondisi yang sangat menegangkan. Namun di benturan terakhir pada saat ini ketika kedua sosok saling melesatkan pedang masing-masing, salah satu pihak pada saat ini terpotong di lengan kirinya. Adegan seperti sebelumnya benar-benar terulang, tetapi pada saat ini korbannya bukanlah Gu Zongsheng melainkan King De. King De pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan menatap ke arah lengan kirinya yang berhasil dipotong oleh Gu Zongsheng. King De pun dipenuhi dengan amarah dan King De pada saat ini segera kembali menatap ke arah Gu Zongsheng. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya kepala dari King De pada saat ini benar-benar terpisah dari badannya. King De pada saat ini hanya bisa melotot bersamaan dengan vitalitasnya yang pada saat ini benar-benar menghilang. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Xiao Yan seketika menghela nafas setelah berhasil mengalahkan King De. Xiao Yan pada saat ini tidak ingin banyak basa-basi lagi dan Xiao Yan bergegas menuju ke arah Kong Lan. Xiao Yan berniat untuk melepaskan Kong Lan, tetapi pada saat yang bersamaan pintu aula ini didobrak dan seketika banyak prajurit yang masuk dipimpin oleh dua sosok pria. Salah seorang pria pada saat ini segera berkata kepada Kong Lan bahwa Kong Lan benar-benar tidak ingin menyerahkan dirinya kepada mereka. Tampaknya pada saat ini benar-benar keputusan yang tepat baginya untuk menghancurkan kerajaan milik dari Kong Lan. Menanggapi hal tersebut pada saat ini sosok Kong Lan segera menatap ke arah pria yang bernama Han Kuan. Ada kilatan kemarahan di wajah Kong Lan ketika dirinya menatap ke arah Han Kuan. Sementara itu di sisi lain sosok Han Kuan pada saat ini juga menyadari keberadaan dari Yang Mulia Gu Zongsheng. Dua pemimpin dari prajurit ini juga benar-benar terkejut melihat sosok mayat King De yang pada saat ini berhasil dikalahkan oleh Gu Zongsheng. Mereka benar-benar tidak pernah menyangka orang terkuat yang mereka kenal akan bisa dikalahkan oleh sosok dari Gu Zongsheng. Keduanya pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kemarahan sebelum akhirnya mereka benar-benar tidak bisa menahan emosi masing-masing. Han Kuan pada akhirnya berteriak memerintahkan pria tinggi kekar yang berada di belakangnya untuk memimpin pasukan dan menghabisi Gu Zongsheng. Pria kekar itu pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini memimpin banyak prajurit untuk berhadapan dengan Gu Zongsheng. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini juga menoleh dan melihat banyak prajurit yang bergegas menyerang. Xiao Yan pada saat ini masih optimis menghadapi banyak prajurit yang menyerang. Xiao Yan memiliki kecepatan karena Xiao Yan pada saat ini sudah bisa mengendalikan Doqi di dalam tubuh yang mulia. Selain itu dengan teknik kecepatan yang diajarkan oleh Zhong Bo serta pembunuhan massal Xiao Yan benar-benar memiliki keyakinan. Terlebih lagi tempat ini juga adalah tempat yang tertutup dan tidak akan semua prajurit berhasil merangsak masuk. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan Xiao Yan mempersiapkan dirinya. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga bisa merasakan ada banyak prajurit yang pada saat ini menyerang dari luar. Suara pertempuran yang sangat intens pada saat ini terdengar di luar dari aula. Xiao Yan seketika menyadari tampaknya ini adalah prajurit yang ditugaskan untuk menyelamatkan Kong Lan. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Kong Lan bahwa Kong Lan pada saat ini harus bergegas menuju ke jendela. Gu Zongsheng akan menahan mereka semua bersamaan dengan Kong Lan yang pada saat ini pergi. Kong Lan harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin ketika Gu Zongsheng berhadapan dengan para prajurit ini. Kong Lan pun seketika menganggukkan kepalanya dan bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini para prajurit segera menyerang ke arah Gu Zongsheng. Xiao Yan juga pada saat ini segera mengeluarkan keterampilan pedang yang telah dipelajari oleh Xiao Yan. Xiao Yan menggabungkan kekuatan fisiknya dengan kekuatan Doqi dan kecepatan Xiao Yan pada saat ini nauzubillah. Pada akhirnya dalam waktu singkat Xiao Yan pada saat ini benar-benar berhasil membantai banyak prajurit yang ditugaskan untuk membantai Xiao Yan.
Namun setelah banyak prajurit ini dibantai prajurit lain seketika memasuki aula, Xiao Yan pun terpaksa harus menahan pergerakan dari para prajurit yang pada saat ini mengincar Kong Lan karena dirinya belum bayar gorengan di warung Bude Yanti.